Salam Guru Penggerak, saya Mubasir, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas 294. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang visi guru penggerak di modul 1.3 tentang demonstrasi kontekstual, di mana tugas ini bertujuan untuk membuat rencana perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Sebelum saya menuliskan sebuah pertanyaan prakarsa di kanvas Bagja, maka saya akan menuliskan tentang kalimat prakarsa, di mana kalimat prakarsa ini merupakan visi sekolah yang diharapkan mewujudkan insan pelajar Pancasila terampil dalam berliterasi numerasi serta menerapkan teknologi informasi, menggali potensi berbudaya luhur, dan menciptakan lingkungan aman, nyaman bagi seluruh warga sekolah. Poin prakarsa perubahan yang dicita-citakan oleh sekolah yang dimana dituangkan pada visi sekolah terhadap kalimat prakarsa yaitu 1. Profil Pancasila, 2. Literasi dan numerasi, 3. Teknologi informasi, 4. Menggali potensi, 5. Berbudi luhur, 6. Menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Menyusun sebuah visi dalam prakarsa perubahan, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penulisan kanvas Bagja, di mana metode penulisan kanvas Bagja perlu pendekatan atap. Atap sendiri adalah A adalah sebagai aset. Aset adalah potensi yang berada di sekitar lingkungan sekolah seperti sumber daya manusia, barang, dan lingkungan. T adalah tantangan, merupakan perubahan yang belum bisa diterapkan di sekolah sehingga menjadikan sebuah tantangan baru untuk mewujudkan perubahan. A adalah aksi penerapan sebuah kegiatan menjalankan suatu perubahan. P adalah pelajari, menentukan konsep atau metode dalam mewujudkan perubahan. Setelah memahami tentang pertimbangan dalam penulisan kanvas Bagja berdasarkan atap, maka metode penulisan berdasarkan pertimbangan atap maka dikonfirmasikan terhadap metode pendekatan ATM, di mana metode pendekatan ATM ini adalah amati, tiru, dan modifikasi. Sebelum menyusun pertanyaan prakarsa perubahan pada kanvas Bagja, saya menggunakan pendekatan metode ATM. 1. Saya mengamati lingkungan sekolah saya pada murid yang kurang memahami bacaan dan konsep berhitung dengan benar. 2. Saya melihat dan meniru di sekolah perkotaan yang maju. Para murid sangat mahir dalam berliterasi dan numerasi. Yang ketiga, dengan memodifikasi hasil pengamatan kegiatan literasi di sekolah maju, saya menerapkan literasi di sekolah saya dengan pertimbangkan kemampuan dan keterbatasan media. Dalam membuat pertanyaan-pertanyaan pada kanvas Bagja yaitu 1. B. Buat pertanyaan utama atau disebut dengan define. Pertanyaan tersebut yaitu apa yang harus saya lakukan dalam meningkatkan potensi literasi dan numerasi pada siswa terhadap mata pelajaran saya. Apa yang harus saya lakukan dalam menggali potensi siswa pada bidang pelajaran olahraga. Dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka perlu sebuah tindakan atau penyelidikan, di mana tindakan tersebut adalah 1. Observasi terhadap media
yang dapat digunakan untuk berliterasi dan numerasi seperti buku dan media elektronik lainnya. Membiasakan 15 menit membaca dan memahami konsep berhitung pada pelajaran yang diampu. Menyimpulkan hasil pengamatan dengan cara membuat catatan dan berefleksi diri. Mengamati potensi cabang olahraga yang diminati oleh siswa. Observasi terhadap minat dan bakat dalam olahraga. Ambil pelajaran atau disebut dengan discovery. Pertanyaan yang saya dapatkan adalah apa yang saya lakukan untuk mengembangkan siswa yang belum mahir dalam berliterasi dan numerasi. Yang kedua adalah apa yang harus saya lakukan dalam mengembangkan potensi siswa terhadap prestasi olahraga. Hal kedua pertanyaan tersebut, maka timbullah sebuah tindakan terhadap saya sendiri, yaitu mencari informasi hasil asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK pada kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, menganalisis siswa kelas 3 dan kelas 4 untuk mengikuti kegiatan memahami bacaan dan berhitung sederhana. Yang ketiga, mengajak siswa ke perpustakaan untuk melakukan memilih media bacaan yang digemari untuk dibaca di rumah, kemudian merefleksi hasil bacaan yang dibaca. Kemudian memanfaatkan sumber media elektronik atau internet untuk sarana informasi. Mengembangkan jam tambahan terhadap minat dan bakat siswa dalam prestasi olahraga. Tiga adalah gali mimpi. Gali mimpi atau disebut dengan dream, di mana pertanyaan yang saya lakukan adalah apa yang diharapkan untuk mewujudkan siswa pandai dalam literasi dan numerasi. Yang kedua, apa yang dapat mewujudkan minat dan bakat siswa dalam prestasi olahraga. Tindakan yang saya lakukan adalah membuat refleksi terhadap apa yang sudah dibaca berdasarkan buku bacaan yang diminati. Membuat karya peta pikiran sederhana terhadap buku bacaan yang diminati. 3. Mendemonstrasikan hasil karya dan prestasi melalui media sosial sekolah agar mendapatkan apresiasi terhadap lingkungan sekolah. Yang keempat, mengikuti kegiatan perlombaan olahraga untuk mengembangkan bakat dan minat potensi siswa. Yang keempat adalah jabarkan rencana atau kata lain desain. Di sini ada dua pertanyaan yang saya lakukan, yaitu 1. Langkah apa yang dapat direncanakan dalam meningkatkan literasi dan numerasi? Yang kedua, langkah apa yang dapat direncanakan untuk meningkatkan potensi siswa dalam berolahraga? Tindakan yang dapat dilakukan terhadap rencana adalah 1. Menerapkan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, meminjamkan buku bacaan untuk berliterasi di rumah. Yang ketiga, merefleksi buku bacaan untuk menciptakan sebuah karya sederhana. Yang keempat, menggali informasi dan konsep berhitung menggunakan media internet. Yang kelima, menyusun program latihan terhadap potensi siswa dalam berolahraga. Yang kelima adalah atur eksekusi atau kata lain deliver. Di sini saya mendapatkan satu pertanyaan, yaitu siapa saja yang berperan penting untuk mewujudkan perubahan dalam meningkatkan literasi, numerasi, dan potensi siswa terhadap bakat olahraga.
tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah program perubahan yang bertanggung jawab dalam suatu kegiatan, yaitu 1. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab atas segala kebijakan dan kegiatan sekolah. Yang kedua, guru kelas sebagai wali kelas turut serta berkontribusi penuh mewujudkan meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Yang ketiga, guru mapel PJOK selalu bertanggung jawab atas potensi siswa di bidang olahraga. Setelah kita menuliskan kanvas bagja yang merupakan dengan pertanyaan prakarsa, di sini saya menitik beratkan yang perlu diambil dalam visi prakarsa sekolah, yaitu 3 prakarsa perubahan sederhana yang belum tampak di sekolah, sehingga menjadikan sebuah perubahan baru terhadap sekolah saya, di mana perubahan yang belum tampak dan saya kuatkan dan munculkan terhadap penguatan visi sekolah, yaitu 1. Literasi dan numerasi, kedua, memanfaatkan teknologi informasi, yang ketiga, menggali potensi. Guru penggerak, saya ingin mengucapkan terima kasih atas pemahaman kita bersama tentang visi guru penggerak. Saya ingin menyatakan sebuah kalimat, yaitu mewujudkan visi sekolah yang diimpikan merupakan sebuah tantangan. Perlu berkolaborasi, semangat inovatif dan reflektif untuk menciptakan perubahan yang diimpikan.